yang sama-sama kita hormati, yaitu pengurus persatuan kita ini. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, yakni tuan rumah Pak Amin sekeluarga yang bersedia menyediakan tempat pada kita untuk malam ini. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatannya, kemudian kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama, yakni untuk melaksanakan wirid yasin mingguan kita, serta mengirimkan doa nanti kepada yang dimaksud oleh ahli bait. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Untuk tausiah singkat kita pada malam ini, kita lanjutkan kajian rukun sholat yang kemarin. Kalau tidak salah sudah masuk terakhir kemarin sujud, Pak. Sujud ya. Kita lanjut berarti duduk di antara dua sujud. Berarti sujud kita Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar. Nah, inilah namanya duduk di antara dua sujud. Tentu duduknya ini tidak bersila seperti ini. Maka disunnahkan duduknya namanya duduk iftiros, Pak. Duduk iftiros itu saya praktekkan begini dia, Pak. Nah, ini diapakan? Yang kiri didudukin. Nah, ini ditancapkan. Jangan diginikan pula kan, kecuali sakit ya kan. Nah, bagusnya begini. Nah, ini namanya iftiros. Tapi kalau duduk tahiyat terakhir nanti begini, Pak, kaki dimasukkan ke sini. Nah, ini namanya duduk tawarruk. Ini berbeda ya. Jadi duduk dalam sholat cuma dua, Pak. Pertama duduk iftiros, yang kedua tawarruk. Nah, coba kita ulang, Pak. Yang pertama tadi iftiros, yang kedua tawarruk. Iftiros begini, tawarruk begini. Jadi duduk tawarruk itu cuma sekali, Pak, nanti di tahiyat terakhir, itu aja. Selainnya baik duduk antara dua sujud, duduk tahiyat pertama, maka kita duduk iftiras. Nah, itulah rukun yang selanjutnya itu, duduk di antara dua sujud. Kemudian lamanya seperti apa duduk itu? Lamanya sama dengan sujud kemarin, Pak. Minimal kita ucapkan tasbih sekali. Nah, itu ukurannya. Subhanallah. Nah, itu sekurang-kurangnya. Makanya ada doanya, Pak. Saya yakin kita udah sama-sama hafal. Nah, doanya, Pak, coba kita baca sama-sama. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, inilah doanya, Pak. Pak Ustadz, saya mau cepat-cepat sholat. Bagaimana kalau tidak saya baca? Ya tidak apa-apa, sah sholatnya. Yang penting jangan langsung aja dia sujud-sujud gini. Nah, ada sedikit jedanya, Pak. Nah, itu. Tapi ya walaupun sah, tentu harus kita bacalah doa ini, Pak. Kalau bisa ya kita renungkanlah doa itu. Karena puncaknya sholat itu, Pak, kan doa kan. Arti sholat itu aja doa. Mulai dari Allah Akbar kabiro kita memuji-muji Tuhan, Pak ya. Sampai ke Al-Fatihah memuji-muji Tuhan juga. Baru mendoa satu di situ, ihdinas siratal mustaqim. Baru berdoa di situ. Sujud pun juga memuji-muji Tuhan kita. Ruku. Subhana rabbiyal azim, memuji Tuhan. Bangkit dari sujud juga i'tidal. Rabbana lakal hamdu. Itu pun memuji-muji Tuhan artinya itu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardh. Sujud lagi kita memuji Tuhan lagi. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud, ini baru kita untuk kita, Pak, diminta. Makanya kalau bisa hadir hatilah kita saat membaca itu. Karena itulah yang untuk kita.
Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Supaya kita diampuni Allah. Karena dosa kita banyak, tidak ada kita yang tidak berdosa. Maka dengan kita menghadapkan hati kepada Allah saat sholat, Rabbighfirli. Inilah. Baru warhamni, udah dua doanya Pak. Kita tengok nanti berapa doanya di sini. Warhamni, sayangilah aku. Maka kalau hamba itu disayangi Allah, dia tidak melihat lagi kepada ibadah kita Pak. Dia tidak melihat lagi kepada dosa kita. Kalau kita udah disayang, sama dengan orang tua kita Pak, atau guru kita kadang-kadang. Kalau kita terlalu dekat dengan orang tua itu, kadang-kadang ucapan kita pun sembarang aja gitu Pak ya, karena udah akrab. Maka hamba itu bila akrab dengan Tuhan, maka Allah itu tidak melihat ibadah kita supaya kita diampuni Pak. Allah itu tidak melihat dosa kita supaya kita diazab, tidak. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tidak boleh ditanya, tapi kitalah yang harus dipertanyakan. Perbuatan Allah tidak boleh ditanya-tanya Pak. Ada nanti orang tidak sholat tapi masuk surga, tidak usah ditanya-tanya. Ada orang ahli sholat masuk neraka, tidak usah ditanya-tanya, itu perbuatan Allah. Makanya yang dinilai Allah itu Pak akhir hayat kita. Maka kita tidak boleh sombong ya kan, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa alim, merasa pintar, menggurui, mengajari, tidak. Semuanya kita sama-sama butuh kepada warhamni, kasih sayang Allah. Baru doa yang ketiga, wajaburni. Arti wajaburni, tutupilah aibku. Ini pun kita semua punya aib Pak ya. Aib di masyarakat, aib di keluarga, aib di saat kita sendiri, aib terhadap kita dengan Tuhan. Yang paling banyak aib kita adalah dengan Tuhan. Mungkin aib kita yang terbongkar di masyarakat tidak ada, tapi aib kita dengan Tuhan ada, pasti ada Pak, siapapun orangnya. Karena kita bukan suci kecuali nabi-nabi. Jadi aib kita inilah yang kita mintakan Pak ditutupi Allah. Wajaburni. Karena kalau ditutupi Allah Pak aib kita, itu ada harapan aib kita itu diampuni Allah. Makanya jangan kita Pak bangga kalau berbuat dosa. Ini kadang-kadang mohon maaf, misalkan dia mabuk, diajaknya pula orang mabuk, itu kan berarti bangga dia dengan dosa itu. Atau misalkan misalkan kita waktu lajang-lajang dulu, ada ngambil sesuatu, atau misalkan pergi dia ke tempat-tempat maksiat, diajaknya pula orang, berarti dia dia ingin memperkenalkan dosa dia itu. Kalau kita berdosa cukup kita sendiri, tidak usah kita sebut-sebut, apalagi mengajak orang supaya diampuni Allah Pak. Itu arti wajaburni. Kemudian doa yang keempat, warfa'ni. Warfa'ni artinya angkatlah derajatku. Angkat derajatku di sini adalah diangkat Allah kita di hadapan manusia, dan diangkat Allah kita di akhirat nanti. Warfa'ni, diangkat Allah tempat kita. Itulah nanti di sorga. Makanya ada sorga itu tingkatannya. Kemudian warzuqni, doa yang kelima, berilah aku rizki. Warzuqni, berilah aku rizki. Makanya Pak, kalau betul ini diijabah Allah, kita tidak usah pening masalah rizki Pak. Rizki itu 5.000 tahun kita belum diciptakan, udah disediakan rizki kita Pak, duluan digariskan. Jadi jangan kita terlalu memikirkan rezeki nih Pak. Siang malam, pagi petang, habis kita banting tulang, gitu-gitu juga hasilnya kan. Artinya orang beriman itu jangan terlalu risau dengan rezeki. Allah jadikan kita hidup, tidak mungkin tidak dia kasih rezekinya. Tugas kita hanyalah mengabdi kepada Allah. Sedangkan nyamuk aja Pak, atau pacet di sawah tuh ada rezekinya ya kan. Kita ke sawah tiba-tiba udah lengket di sini kita kan, di tangan kita. Dia hisap darah kita kan, ada rezekinya. Padahal dia tidak punya kaki, apalagi lah kita ya kan. Makanya dibandingkan Rasulullah, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenarnya, lihatlah burung kata Rasulullah. Pagi dia berangkat dengan perut kosong, sore dia pulang sudah perut kenyang, bahkan dia kasih lagi sama anaknya di sarangnya.
Nah, artinya ya udah, jangan kita pikirkan rezeki ini Pak. Kita wajib berusaha, tapi jangan kita pikirkan rezeki itu. Kadang Pak udah mau kita makan jatuh lagi, mohon maaf. Nah, udah mau kita makan, berarti itu bukan rezeki kita. Sama dengan memancing itu Pak. Tidak tahu kita pancing yang mana yang dimakan ikan itu, umpannya ya kan. Jadi itulah warzukni itu Pak ya. Jadi begini Pak, masalah rezeki ini, kata Imam Haramain, kalau kamu berprasangka rezeki itu susah, atau kalau kamu berprasangka rezeki itu didapat dengan usaha kerasmu, ya begitulah hasilnya. Berarti kamu harus berusaha keras. Tapi kalau kamu berprasangka kepada Tuhan, rezeki itu mudah, rezeki itu datang dengan keajaiban dari jalan yang tidak disangka-sangka, maka Allah mudahkan juga datangnya rezeki itu kepada. Jadi gimana Pak prasangka kita? Karena cara Allah membagi rezeki itu ya ya sesuka dia Pak ya kan. Tidak bisa kita kira-kira, oh karena kekuatan saya enggak. Kadang-kadang kita kesengati, tiba-tiba ada yang nawarkan proyek kan. Nah itu. Makanya rezeki itu macam-macam dia Pak. Ada nanti 4 macam tuh. Jadi intinya rezeki itu silahkan kita berusaha, tapi jangan dihiraukan, jangan dirisaukan. Nah, itulah warzukni, tawakal namanya itu. Warzukni wahdini, tunjukilah aku, wa'afini, sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Itulah 8 doa yang kita baca di saat duduk di antara 2 sujud. Mudah-mudahan doa ini kita hayati saat kita sholat, kita khusyuk membacanya. Kalau sudah dijabah Allah, insya Allah tenang hidup kita Pak. Makanya sholat itu sebenarnya ketenangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.